Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, Bahasa Indonesia dengan materi mengenal jenis cerita dan mencari persamaan kata dalam cerita. Langsung saja ya teman-teman. Ada berbagai macam jenis cerita yang sering kita dengarkan. Salah satunya adalah dongeng. Dongeng adalah cerita khayal yang tidak nyata. Nah, dongeng sendiri itu ada bermacam-macam teman-teman. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah binatang yang dapat berbicara. Contoh fabel adalah misalnya kancil dan singa, kemudian semut dan burung elang, seperti itu. Nah, itu adalah contoh fabel. Yang kedua adalah legenda. Legenda merupakan cerita dongeng tentang terjadinya suatu tempat. Nah, misalnya terjadinya rowo pening, terjadinya gunung tangkupan perahu. Nah, ini termasuk legenda ya. Jadi ceritanya belum tentu kebenarannya, tapi menyangkut kejadian dari suatu tempat. Yang ketiga adalah mite. Mite merupakan cerita dongeng tentang kehidupan dewa-dewi, setan, jin, dan hal-hal gaib. Mite, contoh yang paling sering kita dengar adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nah, seperti itu termasuk mite ya teman-teman. Yang keempat adalah sage. Sage adalah cerita yang mengandung unsur keberanian, kepahlawanan, dan kesaktian. Nah, contoh sage adalah Joko Tarub, Panji Asmorobangun. Nah, seperti itu adalah contoh sage. Yang kelima adalah parabel. Parabel merupakan cerita dongeng yang mengandung unsur nasihat. Contoh parabel itu adalah Maling Kundang. Nah, cerita Maling Kundang memiliki nasihat bahwa kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, khususnya ibu. Nah, ini adalah macam-macam jenis dongeng. Sekarang ada sebuah contoh dongeng, yaitu Singa dan Rusa yang Cerdik. Nah, dongeng ini termasuk adalah fabel karena tokohnya merupakan hewan yang dapat berbicara. Ya, kita langsung baca saja ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor rusa di sebuah hutan. Suatu hari, rusa kedatangan singa yang ingin memangsanya. Tak kekurangan akal, ia pun merancang rencana untuk melarikan diri. Ia mengatakan ke singa bahwa batu besar yang ada di atas mereka akan segera roboh dan membunuh mereka berdua. Rusa lalu meminta singa untuk menahan batu tersebut. Sementara ia akan pergi sebentar mencari kayu untuk menahan batu. Singa yang percaya menahan batu tersebut begitu saja. Berjam-jam kemudian, saat si rusa tak kunjung kembali, barulah ia sadar kalau ia sudah tertipu. Ia pun pergi dengan perasaan kesal dan perut lapar. Nah, ini adalah cerita antara singa dan rusa yang cerdik ya teman-teman. Cerita ini merupakan contoh fabel karena tokoh-tokohnya merupakan hewan dan diceritakan bahwa hewan ini saling berinteraksi dan berbicara. Masih ada banyak sekali contoh dongeng yang ada di sekitar kita ya teman-teman.
Nanti teman-teman bisa baca semuanya dan jangan lupa kebiasaan membaca setiap hari ya. Bisa dongeng tentang fabel, legenda, mitos, sage, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan kata yang ada pada cerita tadi. Binatang memiliki persamaan kata dengan fauna. Tanaman memiliki persamaan kata dengan flora. Bohong memiliki persamaan kata dengan dusta. Haus memiliki persamaan kata dengan dahaga. Roboh memiliki persamaan kata dengan runtuh. Dan percaya memiliki persamaan kata dengan yakin. Ini adalah kata-kata yang terdapat pada cerita fabel sebelumnya ya. Nah, persamaan kata adalah kata yang memiliki makna atau arti sama dengan kata lainnya. Jadi kita bisa menggunakan kata bohong ataupun kata dusta pada kata yang mengartikan bahwa tidak berkata jujur. Jadi bohong dan dusta itu memiliki arti yang sama. Selain kata-kata ini, kita juga sering mendengar kata-kata lain yang memiliki persamaan kata juga ya. Nah, misalnya kata kelompok. Kata kelompok sama dengan kata tim. Gembira sama dengan senang. Putra sama dengan laki-laki, kompak sama dengan rukun, membantu sama dengan menolong, dan bertemu sama dengan kata berjumpa. Nah, istilah persamaan kata disebut juga dengan istilah sinonim. Jadi nanti teman-teman kalau mendengar kata sinonim, ini artinya adalah persamaan kata. Nah, kata-kata yang lain yang sering kita jumpai pada teks adalah kata tanah air. Kata tanah air memiliki arti tanah kelahiran. Bangsa memiliki arti masyarakat. Sumpah memiliki arti kata ikrar, dan hikmat memiliki arti kata khusyuk. Nah, ini tadi adalah kita telah mempelajari jenis-jenis cerita dongeng ya, ada macam-macam yaitu ada fabel, legenda, dan lain sebagainya. Kita juga sudah mempelajari tentang persamaan kata atau sinonim. Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan soal di bawah ini ya. Sebutkan satu contoh judul cerita fabel, legenda, dan mitos. Kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, jangan lupa ditulis di kolom komentar dan diberi nama ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih.